Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 71 baris falamma jawazahu. Betul, falamma jawazahu. Baik. Qala ta'ala falamma jawazahu, maka tatkala melewati oleh Talut hu akan sungai, ayin nahra yakni akan sungai. Udah ketemu barisnya ini? Di tengah, 15 baris dari bawah. Betul ini? Baik. Falamma jawazahu, maka tatkala melewati oleh Talut hu akan sungai, ayin nahra yani sungai, huwa dia Talut, ay Talutu yakni raja Talut, walladzina ma'ahu dan orang-orang yang beriman, ma'ahu bersama Talut, wahum mereka orang beriman yang bersamanya, ulaikal qalilu yaitu mereka yang sedikit. Qalu, maka berkata oleh mereka, alladzina amanu ay ba'du man ma'ahu minal mu'minina li ba'din, yakni sebagian orang yang bersama Talut daripada orang-orang mukmin berkata li ba'din bagi sebagian mereka, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi, tidak ada kemampuan bagi kita pada hari ini menghadapi dengan Raja Jalut dan bala tentara Jalut, ay bi muharabatihim yakni dengan memerangi Jalut dan bala tentaranya. Wa kanu mi'ata alfi rajulin, dan ada oleh Jalut dan tentaranya yaitu 100 mi'ata alfi rajulin, yaitu 100.000 laki-laki, yakni tentara, sakis silahi yang menghunus senjata, yakni memegang senjata. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang meyakini oleh alladzina annahum bahwasanya mereka yaitu berjumpa dengan Allah, ay mulaqu sawabillah yakni menjumpai ganjaran pahala dari Allah, bisababi hadhihi ta'ah dengan sebab ini ketaatan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, berapa banyak daripada golongan yang sedikit yang mengalahkan oleh golongan sedikit akan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ay kam min jama'atin qalilatin, fi'ah itu maknanya jamaah, yakni berapa banyak daripada jamaah yang sedikit, minal mu'minin daripada orang-orang mukmin, ghalabat jama'atan kasiratan minal kafirin, dapat mengalahkan akan kelompok yang banyak dari orang-orang kafir, binasrillah dengan sebab pertolongan Allah. Wallahu ma'as sabirin, adapun Allah yaitu bersama orang-orang yang sabar.
ay mu'inus sabirina fil harbi bin nusrati, yakni yang menolong orang-orang yang sabar fil harbi di dalam peperangan, bin nusrati dengan kemenangan, dengan pertolongan. Yahtamilu an yuqala, boleh jadi bahwa dikatakan al-mu'minuna alladzina abarun nahra kanu fariqaini, adapun orang-orang mukmin yang melewati mereka akan sungai, yaitu ada oleh mereka yaitu dua golongan. Ba'duhum mimman yuhibbul hayata, adapun sebagian daripada dua golongan yaitu daripada orang yang menyukai akan terus hidup, wa yakrahul mauta, dan membenci ia akan kematian. Fayakhafu, maka takut ia, wa yajza'u, dan cemas ia. Wa minhum man kana syuja'an qawiyal qalbi, dan setengah daripada mereka yaitu orang yang ada oleh orang yaitu pemberani yang kuat hatinya, la yubali bil mauti fi ta'atillah, tidak peduli dengan kematian di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fal awwalu humul ladzina qalu, maka adapun golongan pertama adalah yaitu orang-orang yang mengatakan la taqata lana al-yaum, tidak ada kemampuan bagi kita pada hari ini. Wasani humul ladzina ajabu biqaulihim, adapun golongan kedua adalah yaitu orang-orang yang menjawab oleh orang-orang dengan ucapan mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, berapa banyak daripada golongan yang sedikit dapat mengalahkan ia akan golongan yang banyak. Wa yahtamilu, dan boleh jadi tafsirnya an yuqala, bahwa dikatakan al-qismul awwalu minal mu'minina, adapun golongan yang pertama dari orang-orang mukmin, lamma syahadu qillata askarihim, tatkala menyaksikan oleh mereka akan sedikit tentara mereka, qalu, mereka menjawab, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi, tidak ada kemampuan bagi kita pada hari ini menghadapi Raja Jalut dan bala tentaranya. Fala budda an apa ini? Cetakannya hilang. La antawatona, wow itu. Fala budda antawatona alal qatli, maka tak dapat tidak bahwa memantapkan diri di atas perang. Li'annahu la sabila ilal firari min amrillah, karena bahwasanya yaitu tidak ada jalan kepada lari daripada perintah Allah. Wal qismu tsani, adapun golongan kedua, qalu, mereka berkata tuh, wow tuh, la nutinuta la nuwattinu anfusana, tidak mantap oleh kita akan jiwa kita, bal narju minallahil fatha wad dhufra, bahkan berharap oleh kita daripada Allah akan kemenangan, wal dhufra, dan kemenangan. Fakana gharadul awwalina at-targhiba fi syahadati, maka ada oleh tujuan golongan yang pertama at-targhiba, yaitu memotivasi fi syahadati, pada mati syahid, wal fauza bil jannati, dan beroleh dengan surga. Wa gharadul fariqis tsani, adapun tujuan
Kelompok golongan yang kedua at-targhibu, yaitu memotivasi fi talabil fathi wan nusrati, pada mengharapkan kemenangan, wan nusrati, dan pertolongan, yakni kemenangan. Walamma barazu wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih ngaji surat Al-Baqarah dari 114 surat dalam Al-Quran, dan kita baru surat kedua. Tinggal 112 surat lagi. Masih banyak, bukan tinggal. Surat Al-Baqarahnya nampaknya kita memasuki ayat 249, ya, 249. Sedikit diulang agar supaya kita nyambung ngaji ini, karena di tengah ini ayat kita. Jadi bangsa Yahudi begitu merdeka, lepas daripada kekangan Firaun 400 tahun. Yahudi dijajah oleh kaum penjajah namanya Firaun. Begitu, Firaun, Ramses orang Mesir nyebutnya. Sampai Allah kasih merdeka Yahudi, bisa nyebrang. Itu Firaun mati tanggal 10 Muharram di laut antara Mesir, Iskandaria, dan Palestina, di Laut Merah, Bahrul Qulzum atau Laut Mediterania. Bangsa Israel merdeka, tapi mereka gitu, Yahudi merdeka kala itu, tapi kurang bersyukur dengan kemerdekaan yang ada. Akhirnya karena salah mensyukuri kemerdekaan, akhirnya kena jajah lagi Yahudi oleh kaum yang lebih parah. Bahasa modernnya namanya oligarki. Bahasanya apaan? Oligarki, begitu. Bahasa modernnya begitu. Dipimpinlah oleh seorang yang luar biasa, namanya Jalut. Namanya Jalut, pemimpinnya. Antek-anteknya luar biasa. Ini Jalut. Akhirnya mereka bingung, bagaimana ini? Rapatlah kepada para ulama. Saya singkat nih, panjang karena ini ngaji hampir 6 bulan ini mundurnya ini, jadi saya potong-potong, singkat. Ayo dong, berikan kami pemimpin, gitu, pemimpin gitu. Jadi di dalam tradisi Yahudi, rakyat nurut sama ulama, ulama yang ngangkat pemimpin. Kalau di dalam satu negeri, rakyat memilih DPR, DPR memilih presiden, kira-kira begitu. Itu negeri yang bagus. Yahudi begitu modelnya. Akhirnya mintalah kepada Allah, sampai akhirnya Talut yang diangkat jadi pemimpin. Talut. Lalu Talut ini kurang disukai oleh Yahudi. Talut kurang disukai. Raja nih udah diangkat jadi raja. Akhirnya Talut ini karena kurang disukai, bukan daripada keturunan Yakub yang biasa jadi raja, keturunan daripada Levi, begitu
yang biasanya yang dari raja tuh begitu, itu kayak begitu. Nabi Musa, Nabi Harun, ini Nabi Sulaiman, ini kelompok daripada anak cucu Yakub dari kaum Levi, Lawi begitu. Kalau kita baca Injil tuh Perjanjian Lama, kitab ketiganya namanya Imamat orang Levi, orang Lawi begitu. Itu Musa, Harun, Solomon, David, Dawud gitu. Ini anak cucunya. Kita berbicara Tolut. Tolut ini anak cucu daripada Bunyamin, adik daripada Nabi Yusuf alaihissalam, anak Nabi Yakub juga. Kurang suka karena di kelompok ini tidak ada jalur pemimpin tadinya. Tapi kemudian dengan minta segala macam bukti, singkatnya keterimalah Tolut untuk menjadi pemimpin. Akhirnya bagaimana mengatur strategi peperangan begitu melawan Jalut, lalu disiapkan pasukan anak-anak muda yang gagah siap untuk kemudian menjadi relawan melawan kekuatan dahsyat dengan senjata yang lengkap, dengan uang yang gak berseri. Bukan gak berseri itu uang gak laku, bukan, saking banyaknya begitu. Bukan gak berseri itu gak ada serinya, serinya gak kayak itu begitu, banyak. Ini kebingungan. Maka kemudian Raja Talut siap menuju Baitul Maqdis begitu, keluar begitu, dan melewati daerah yang tandus dengan panas yang luar biasa, melebihi 50 derajat panasnya. Tentu menghadapi kehausan dengan bala tentara yang sudah dipersiapkan kurang lebih 8.000 orang anak muda yang siap, udah teken kontrak menjadi relawan ngelawan Raja Jalut. Tapi biar kata 80.000, Raja Tolut alaihissalam enggak ngandel. Biar kata teken kontrak kudu ada margin error. Ini belum tentu 80.000 ini benar, harus diuji. Yang ikut ini motivasinya, itu biasa kehidupan. Maka kemudian melewati kali. Nah ini sambungan ayat kita ini, melewati kali. Kata Raja Tolut, pasukanku, kita ini mendapat ujian dari Allah, kudu nyebrang sungai. Sungai itu berada di antara Yordan dan Palestina. Ada sungai. Jadi itu yang dilalui. Yordan, negara petrodolar, negara yang mata uangnya enggak ada lawan sejagat. Begitu, mata uangnya dinar Yordan. Dolar ini mabok di Indonesia ngelawan dolar. Dolar paling 14.000, tingginya 15.000. Kalau dinar tuh termurahnya 21.000, bisa 30.000. Jadi kalau saudara di Yordan ngeteh begitu, 3 dinar itu sama dengan 100.000 begitu. Kalau pengen gratis, Yordannya Yordan Darmawan, jangan Yordania, gratis. Ini mahal Yordan. Di sana ada Nabi Musa, di sana ada Ashabul Kahfi begitu. Yordan itu begitu. Ini ngelewati sungai. Kata Raja Tolut, tentaraku, kita ngelewati sungai sementara haus luar biasa. Jangan minum. Siapa minum nggak kuat perang. Siapa nggak minum kuat.
terserah. Yang mau ikut aku jangan minum kecuali satu tegukan. Jadi secidukan aja tangan itu boleh. Kalau ente mau ngambil seciduk boleh. Kalau bisa jangan ngambil. Lebih dari itu bukan golongan saya. Begitu kata Raja Talut alaihissalam, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa ngambil minum apalagi bawa banyak, bukan golonganku. Tapi bila tidak ngambil kecuali ngambil seukuran tegukan, masih golonganku, kata Raja Talut alaihissalam. Raja akhirnya udah diwanti-wanti, kasih warning, pada minum juga, lihat air, haus, airnya adem, enak, begitu luar biasa airnya. Maka dari 80.000 tentara ketika melewati sungai, yang nggak minum 313, rontok, nggak mundur, karena ini adalah sebuah jarak, namanya disebut seleksi alam. Syekh Naim menyebut kalau minum, kalau enggak minum atau minum ngambil dikit doang, hatinya tambah mantap keimanannya kepada Allah. Tapi kalau ngambil banyak, enggak bakalan kuat untuk melewati kali, karena ini perlu tenaga, perlu tenaga. Jadi yang namanya kuda pacuan itu kuda yang sering dilatih, jarang makan. Tapi kalau kuda dikasih makan mulu, disuruh balapan, wassalam, enggak bakalan kuat. Begitu badan kita, kalau dikasih makan mulu, alirannya aswaja, asal ketemu warung jajan, asal ketemu warung jajan, ketemu warung jajan, jajan mulu. Ini mah malamnya ngorok, nggak bakalan kuat. Ini golongan yang gara-gara minum, golongannya. Itu begitu. Singkatnya, nyesak dari 80.313. Intinya golongannya kecil. Jadi 3 partai doang yang siap, begitu. Jadi 313 itu begitu. Bagaimana ini? Nah, ini lanjutan ngaji kita biar nyambung jadi kisah itu. Falamma jawazahu huwa walladzina ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Setelah keluar dari sungai yang besar begitu, lepas dari itu, yang lepas cuman 313, itu bersama rajanya, bukan jadi 314, emang 312 bersama dia 313, namanya golongan 313 gitu, begitu 313. Kalau 212 Wiro Sableng gitu, 212. Kalau ini mau 313 gitu. Ini saudara, nyebranglah dari sungai, tinggal 313 bersama Raja Talut alaihissalam. Maka kemudian orang ini berbincang, dari 313 terbelah 2. Yang tidak minum sama sekali hebat, yang minum biar kata seteguk boleh,
rada goncang, sehingga dari 313 pecah dua. Ada yang udah mantep, ada yang apa gabung aja ya lagi ya, begitu kira-kira. Ini begitu saudara. Jadi pecah dua, ada yang mantep, ada yang ciut. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata yang minum nih dikit apa? Kurang mantep. Dia bilang ngelihat tentaranya Jalut yang jumlahnya 100.000 tentara yang lengkap dengan persenjataan luar biasa, ngadepin ini, ciutlah sebagian daripada tentara Talut. Dia bilang, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Waduh, kayaknya kita nggak mampu ini ngelawan kekuatan Jalut ini. Banyak pasukannya, begitu banyak, logistiknya banyak, senjatanya banyak, semuanya. Ini bagaimana ini ngelawan begini nih, begitu. Jadi ada yang takut, sehingga di hatinya mati dah, mati kayaknya. Jadi pengen hidup, mati. Mana masih bujangan, belum nikah saya, tentara masih muda-muda, gitu. Ada juga yang punya anak, mana anak saya kecil-kecil lagi ya. Tentara banyak begini, pikirannya kalut pikirannya, begitu, kalut begitu pikirannya. Mungkin kalut ini dari Tolut juga kali ya, pikirannya begitu, kalut dia pikirannya. Dijawab oleh yang enggak minum sama sekali, sebab waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Yang enggak minum sama sekali dia pengikutku, atau minum sedikit seukuran tangan doang, pengikut aku. Sehingga pecah dua kelompok dari 313. Yang itu bilang, waduh mati gua, bini jadi janda nih, anak jadi yatim. Udah kebayang kemana-mana, repot. Kata yang tidak minum memberikan spirit yang luar biasa. Jangan takut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Biar kita logistik dikit, kita kayaknya sulit dengan berbagai macam tentara musuh yang luar biasa. Kita berta'alluq sama Allah, kita bisa menang. Keyakinannya luar biasa yang golongan ini, dan ini meyakinkan yang ciut, sehingga berani perang melawan daripada tentara Jalut. Itu satu tafsir, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsirnya tuh begitu tuh. Kam min fi'atin qalila, berapa banyak golongan kecil. Begitu, kecil. Kalau disurvei selalu paling rendah. Bisa itu menang, bisa. Asal biidznillah gitu. Dengan izin Allah. Itu begitu. Itu ngeri itu. Akhirnya dalam tafsir kedua saudara, kata Sayyidi Syekh, boleh saja pentafsiran dari kalimat qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi, itu maknanya begini. Ketika terpecah dua, melihat sedikitnya tentara, sedikitnya logistik, sedikitnya perbekalan dan senjata, dan banyaknya tentara musuh, ini yang kecil ini bilang begini, yang minum nih sedikit tuh, kita mau tidak mau, kita biar kata kalah kudu berjuang. Itu begitu maknanya. La taqatan al-yauma tuh normal logika, tapi bukan maknanya ragu, tapi kudu dilawan.
biar kata kita sedikit, kita mundur, nggak bisa. Dosa kita. Sebab minal kabair al-firaru minaz zahfi qalau habibun al-mustafa SAW. Di antara dosa besar mundur dari medan juang. Kita nggak bisa. Intimidasi bagaimanapun, maju terus. Al-firaru minaz zahfi kabir, dosa besar. Itu begitu. Golongan yang kedua, yang ada adalah bukan kalahnya. Udah, kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Dua-duanya mantap, cuma yang satu biar kata kalah, kita kudu berjuang. Begitu. Cuman yang satu bilang, jangan takut. Allah punya aturan. Allah kuasa. Biar kata logistik dikit, biar kata perbekalan dikit, asal dapat izin dari Allah, kita menang. Begitulah dari dua pendapat yang ada. Dari dua pendapat yang ada. Jadi yang satu berharap enggak apa-apa kita mati syahid. Begitu. Yang penting kita berjuang. Yang satu jangan ngomong mati syahid dulu. Menang dulu. Urusan mati syahid itu nanti. Jadi itulah kalimat la taqatanal yawma bijaluta wa junudi, dengan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maka saudara, ayatnya masih berlanjut ini sebetulnya. Di sini dijelaskan wallahu ma'as sabirin. Ujung ayat 249. Allah bersama mereka yang sabar. Di sabar itu tidak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Bila kita sabar itu berbatas, maka sebatas itu pertolongan Allah sama kita. Sabar itu tiada batas. Ini udah kelewat batas kesabaran. Enggak. Sabar enggak ada batasnya. Sebab wallahu ma'as sabirin. Allah bersama. Ma'iyah. Bersama tuh nggak ada batas. Bersama orang yang sabar. Artinya ketika si sabar ini membatasi dirinya, segitulah pertolongan Allah kepadanya. Jadi jangan batasi kesabaran. Sebab wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar ya. Sabar. Di dunia nggak ada ujian seberat ujian yang menimpa kaum muslimin tempo dulu, sampai kayak begini. Tapi pada akhirnya dengan kelompok kecil 313 ngelawan 100.000, menang. Jadi logistik dikit ngelawan logistik banyak. Asal tidak sombong, balik dengan izin Allah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, bisa berhasil, bisa. Dan ini namanya ayat motivasi buat kita dalam menghadapi kehidupan. Bapak Ibu, bila kemudian anaknya banyak kayak biji tasbih 33, puyeng mikirin pendidikan anak, sabar, bertahan, bisa berhasil biidznillah. Jangan ngandalin kekuatan otak, tapi ngandelin kekuatan Allah gitu. Jangan kata tidak mungkin. Barang di dunia serba mungkin. Inilah pendidikan dari Raja Tolut kepada anak buahnya. Biar kata kita 313 ngelawan bala tentara banyak, kita jangan mundur. Bergantunglah kita sama Allah. Enggak ada yang tidak mungkin. Bisa saja kam min fi'atin qalilatin ghalabat
fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan takut. Biar kata kita Gojek kerjaannya, asal kita istiqomah bisa mendidik anak-anaknya. Kita lihat ada orang di Ciledug tuh, anaknya 7, kerjaannya ngojek. Dari belum ada Gojek sampai ini hari ada Gojek. Anaknya semuanya kuliahnya di Mesir, di Sudan, di Maroko, di Tunisia. Anaknya begitu Gojek doang. Bisa masuk akal? Enggak masuk akal. Bisa mana mondok jadi gontor semua. Bisa Gojek. Iya, jam 3 keluar. Sampai sekarang masih jam 3 malam keluar. Wah, kalau udah jam 3 gitu mulai ngojek dari dulu. Begitu sampai anaknya 6 di gontor, belum pernah injak gontor karena duitnya nggak cukup. Tapi bininya setahun sekali ke gontor, dia ke gontor setahun sekali. Kalau nggak gitu nggak bisa. Sampai anak lulus gontor sampai ke luar negeri nggak juga nengok anaknya. Ya nggak cukup. Bisa kata dia, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Biar kata duit dikit bisa cukup untuk kebutuhan yang banyak asal dalam izin Allah. Orang yang duitnya banyak aja nggak cukup buat pendidikan anaknya. Anaknya pada kagak sekolah, kagak apa, kagak ini, kagak itu, duitnya banyak. Anaknya kagak mau, nggak gitu, mau ngapain? Jadi kehidupan itu begitu. Nggak usah bersedih, nggak usah. Kita harus berjuang kayak begini. Kita bilang di otak kita tidak ada yang tidak mungkin. Dan inilah memotivasi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Muhajirin wal Ansar. Bagaimana peristiwa meletus perang Badar? Melewati apa perang Badar? Melewati sungai. Ya, sungai. Emang ada sungai di Madinah? Bukan. Puasa Ramadan itu sama kayak orang renang, meletihkan puasa. Ramadan panas, sama panasnya. Seperti tentara Tolut, panas. Kata orang Betawi, petir, apa? Petir-petir, apa? Penter, begitu. Ya kayak begitu nanti yang saya sering dengar. Panasnya, ya Allah saking panas, kileng-kileng kata orang-orang. Panas banget. Ramadan kayak begitu. Perang dengan tentara sedikit, 313 tentara Badar melawan musuh. Kala itu 3.000, 1.000, bukan 100.000 itu, 1.000. Ini 100.000, 1.000. Begitu, jalan siang-siang, puasa, jalan, begitu. Menuju Badar, 200 kilo dari Madinah, 200 kilo, jalan. Meletuslah tanggal 17 Ramadan. Menang perang Badar. Menang, gugur 14 dari 313, mati 14. 6 dari Muhajirin, 8 iya betul, 8 dari Ansor. Dari sahabat Madinah 8, Muhajirin 6. Ada tuguhnya di Badar. Tuguhnya menang. Jadi jangan takut. Ayat ini mendidik bagaimana kita nggak boleh takut dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus yakin. Biar kata dikit, dikata duit nggak cukup, cukuplah. Keyakinan itu yang ada pada kakek nenek kita. Sekolah kagak, SD aja kagak lulus,
begitu, nggak pernah makan bangku sekolah karena yang makan bangku sekolah rayap, begitu. Dia nggak makan, nggak ini, tapi anaknya berhasil. Mereka orang dulu anaknya pada jadi sarjana, pada berhasil. Orang dulu anaknya banyak, padahal SD nggak lulus. Lah kita yang sarjana bingung ngegedein bocah bagaimana. Ini kan berbicara keyakinan kepada Allah. Pada anak kita cuma dikit, 2 paling 3. Ini bingung. Dia mau sampai mati ninggalin warisan. Yang kita tinggalin kebanyakan kita orang adalah tanah warisan dari engkong buyut kita. Begitulah. Tapi mereka memiliki kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bidnillah. Biar kata duit dikit, Allah bisa caranya. Asal yakin sama Allah, ada aja jalannya. Apa beasiswa kek, apa aja itu urusan Allah. Yang penting mantepin sama Allah dan pasang di hati, wallahu ma'as sabirin, yakni Allahu mu'inus sabirin. Allah yang menolong orang-orang sabar menghadapi musuh yang kuat, musuh yang logistik lengkap. Enggak takut. Begitulah kehidupan kita di dalam hidup ini. Daripada cerita, daripada kisah Raja Talut melawan Jalut adalah muslim bergantung pada pertolongan Allah. Jangan lepaskan Allah di dalam benak kita. Perlu sabar sedikit. Pasang sabar, dari kesabaran yang ada akan berbuah kesuburan. Dan ini yang harus dipasang di kita. Sabar sedikit, insya Allah dapetin kemenangan dan keberhasilan. Inilah saudara sekalian di antara makna ayat surat Al-Baqarah 249 di mana Allah berfirman, falamma fassala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fa syaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih kam qala alladhina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Bila kita anak kita banyak, jangan takut. Bisa asal bergantung sama Allah. Yakini rezeki ada yang mengatur, maka tugas kita mendekati yang ngaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dengan Allah, jangan lepaskan ta'alluq dengan Allah, jangan lepaskan hubungan dengan Allah. Allah bersama mereka yang sabar. Kalaulah kagak sabar, ibu-ibu ngandung gak lahir kita. Karena sabar 9 bulan, capek ngandung, adalah kita lahir ke dunia juga berkat sabar. Kata ibu, gua kagak sabar dah. Gitu lahir pen buru-buru, dibelek juga perutnya, gak bakalan banyak anaknya. Orang sesar paling 2, 3 gak kuat, perutnya di dodet.
dibelek-belek, nggak bakalan kayak orang dulu. Orang dulu anaknya banyak. Saya masih ngalamin banyak anak-anak majelis ini. Kamu anak keberapa? Saya anak ke-15. Iya, saya temuin. Ada juga saya temuin. Saya tanya, anak berapa? Saya anak ke-21. Beneran. Ada anak ke-21 nih, ngaji orangnya, tapi bukan di sini wilayah Cerdok. Anak ke-21. Hah? Satu biang. Bukan nggak banyak biang, nggak. Satu biang. Orang ada ibu-ibu di Bali, anaknya itu 35. Satu orang. Orang dulu tuh cakep. Kalau lahiran bagus, lahirannya normal. Kalau lahirannya normal, nggak kayak bini-bini kita yang kagak ngerti. Baru anak satu juga perutnya udah kemana-mana. Udah perutnya. Itu kok kempesnya pakai ikatan yang kayak apa itu, yang karet-karet itu. Kelihatannya kok langsing, kagak, karena diikat aja itu. Begitu gitu. Nyengir-nyengir tuh ibu-ibu. Orang dulu anaknya banyak. Perutnya langsing kayak orang belum lahiran. Orang dulu. Karena rapi, mereka rapi. Enggak kayak kita. Mereka rapi. Artinya keyakinan mereka membuahkan hasil, enggak kayak kita, kurang mantap sama Allahnya. Maka bersabar sedikit, maka dengan sabar itu akan melahirkan kesuburan. Sabar, jangan banyak menggugat Tuhan, jangan banyak nyalahin Allah, jangan banyak menjelek-jelekan Allah, ikuti alur Allah. Kesabaran akan melahirkan kemenangan, kesuburan. Begitulah dalam hidup. Contohlah perjalanan Raja Talut, bagaimana mereka kayak begitu. Dicontoh juga oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Bagaimana Ramadan perang, pasukan dikit, perbekalan nggak ada. Begitu perang Badar, bagaimana itu ngadepin tentara yang luar biasa banyak. Tapi yaumal taqal jam'an, pada hari bala tentara beradu, menang juga kita orang ngelawan daripada tentara musuh. Maka muslim harus mantap, jangan lepas daripada Allah, agar supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nusratu ma'as sabri, pertolongan Allah bersama kesabaran. Lihat orang-orang yang bisnis kayak, yang sukses-sukses, dagang kembang kayak gitu. Tanya yang dagang kembang tuh yang sukses-sukses. Jangan lihat suksesnya, tanya berapa kali jatuh bangunnya. Ditipu, ngirim anggrek kagak bayar lagi. Begitu. Tanya aja berapa kali. Tuh kalau ditanya, aduh kagak kehitung kata dia. Tapi mereka dijalani kesabaran, maka mereka berbuah kebaikan. Itu normal dalam sebuah kehidupan. Maka pelajaran ini sebetulnya banyak daripada ayat 249, dan kita masih akan ketemu walamma barazu, nanti nih ujungnya mereka doa karena wallahu masabirin nanti nih, tapi ayatnya masih panjang. Ada doa Rabbana afrigh alaina sabran, itu ada di bawahnya tuh, wasabbit aqdaman wansurna. Nah inilah dibaca yang kayak begitu, yang merasa logistis dikit apa, ini perlu kita baca doa Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Itu nanti ayat 200, berarti 49 ayat 250. Tapi ngaji segini aja, jangan banyak-banyak supaya ketemu buah gitu. Karena ini ngaji masih potong. Quran itu syarat dengan cerita, tapi cerita yang punya makna untuk sebuah kehidupan. Jadi ayat ini mendidik kita menjadi pribadi yang optimis. Jangan takut, jangan takut, begitu. Jangan takut dalam hidup. Kalau bahasa Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta
anta li nafsik. Begitulah dalam hidup. Begitu. Maka jangan takut. Ini bagaimana pendidikan bocah-bocah. Udah fokus saja. Ada jalannya. Coba lihat tetangga kita. Bagaimana gedein bocah, bagaimana nyekolahin bocah, bagaimana tingawinin, bagaimana sekarang udah punya cucu. Kagak yakin aja Allah tolongin, apalagi kalau yakin. Mantap aja dah keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah beri pertolongannya kepada kita semuanya. Hidup kita makin bahagia, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan.